Rahayu Mbah. Nggih, rahayu. Kula Gatot Edi Wibowo saking Pasuruan, Mbah. Nggih. Pertama, saya kepingin silaturahim ke Mbak Darno. Selama ini saya melihat dari YouTube aja dan juga belum pernah sowan ke jenengan. Baru pertama kali ini saya ketemu jenengan. Itu Mbak. Yang kedua, ingin mempertanyakan dan juga memperdalam tentang yang selama ini jenengan jabarkan ke YouTube, Mbak, terkait kejawen Honocoroko. Dalam arti saya betul-betul ingin mendalami yang jenengan share tengah YouTube, Mbak. Nggih. Iki saderengipun nggih sugeng enjang, sugeng rawuh. Nggih, Mbak. Nggih, selamat datang di tempat saya. Dan kedatangan panjenengan dari Pasuruan di dalam perjalanan alhamdulillah boten wonten apa-apa nggih. Dan badhe dateng mriki badhe tanglet-tanglet babagan budaya atau kapitayan Jawa. Betul, Mbak. Terus sing badhe dipun tangletaken iki bab menapa? Nggih, terkait Honocoroko, Mbak. Oh, terkait Honocoroko. Lajeng Honocoroko itu lak luas. Nggih. Ingkang dipun maksud Honocoroko niku kangge menapa lan Honocoroko ingkang pundi ingkang dipun tangletaken. Kalau saya lihat dari YouTube itu Honocoroko kan banyak penjabaran, Mbak. Nggih. Nah, bahasa yang di daerah saya sana itu Honocoroko itu bisa dibuat tolak balak. Oh, nggih. Bahasanya seperti itu. Apa memang betul untuk Honocoroko dibuat seperti itu? Banyak yang bilang dibaca kalau tiap malam di atas jam 12 itu dibaca 41 kali. Nggih. Itu, Mbak. Nah, saya ke sini ya itu tadi ingin betul-betul menanyakan apakah benar Honocoroko itu loh, bisa Pak. seperti itu. Nggih. Nggih, saderenge ngapunten, maaf dulu nggih. Memang Honocoroko itu adalah kunci orang Jawa mau melakukan apa saja, mau mengamalkan doa apa saja, kalau benar-benar orang itu yakin dan percaya bahwa kita itu hidup di tanah Jawa karena kita sudah mempunyai aksara sendiri, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu tidak bisa terlepas dari Honocoroko. Tapi Honocoroko sendiri bukan hanya dibaca, tapi Honocoroko harus dipahami dari satu persatu huruf. Dengan orang memahami satu persatu dari huruf atau rangkaian dari Honocoroko 20 itu, maka orang itu paham. Tentunya gini, Pak, di saat kita tuh mengamalkan Honocoroko sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan di YouTube, mungkin orang itu hanya menghafalkan atau belajar untuk menghafalkan, setelah menghafalkan diamalkan, tapi arti dari Honocoroko yang sesungguhnya kadang-kadang belum paham. Maka saya juga berterima kasih dengan jenengan yang jauh-jauh dari Pasuruan, pagi-pagi sudah datang ke tempat saya. Artinya itu ingin menggali lebih dalam, artinya ingin memahami sebenarnya Honocoroko itu ya, di samping aksara atau tulisan, apa makna dari Honocoroko itu sendiri. Ya, jadi penjelasannya sama seperti apa yang saya sampaikan di YouTube, bahwa kalimat Honocoroko itu adalah suatu pembelajaran diri atau kita itu supaya memahami diri. Apa yang harus kita pahami? Bahwa sebenarnya kita itu sebenarnya atau sebelumnya itu nggak ada dari kalimat ho. Nah, apa yang dimaksud nggak ada? Nggak ada itu adanya jasad ini. Tapi yang dimaksud ada adalah adanya roh. Jadi ho itu kalau orang Jawa itu atau ilmu Jawa itu adalah tempat suwung, tempat yang kosong,
tidak ada tapi ada, itu namanya ho. Nah, bisanya ho itu wujud, bisanya ho itu ada, maka di situ ditambahilah kalimat coroko. Ya. Apa coroko itu? Yaitu cipta, rasa, dan karso. Nah, cipta, rasa, dan karso itu semuanya terletak pada manusia. Gitu. Jadi adanya manusia itu awalnya tidak ada, menjadi ada itu karena sudah menjadi manusia yang mempunyai keinginan, mempunyai rasa, dan mempunyai perilaku. Itu. Jadi di dalam keinginan, di dalam rasa, di dalam perilaku itulah manusia itu sehingga mempunyai keinginan apa ya? Keinginan untuk hidup, keinginan untuk untuk memuliakan hidup ini, dan keinginan untuk supaya tahu apa arti dari hidup. Jadi Hono Coroko itu sebenarnya ajaran pengakuan diri manusia, bahwa kita itu sebenarnya nggak ada menjadi ada. Lah adanya kita itu ini harus bagaimana? Gitu. Itu Hono Coroko. Maka setelah kita mempunyai cipta, mempunyai rasa, mempunyai karso, di situ dilanjutkan dengan Data Sawala. Ya. Setelah hidup, setelah kita itu sudah berhak menjadi manusia atau menjadi khalifah, maka di situ Data Sawala artinya zat sing datan kena suwala. Artinya hidup tidak bisa menolak hidupnya itu sendiri. Kenapa kok begitu? Kita harus sadar bahwa kita itu tidak ubahnya dengan wayang. Nah, yang dinamakan zat ingkang datan kena suwala, hidup itu adalah mengikuti perjalanan hidup. Makanya di saat hidup ini kita itu melakukan kebaikan, melakukan keburukan, itu sebenarnya kita itu enggak melawan zat atau enggak melawan kodrat itu, kodrat sebagai manusia. Maka di saat kita itu melakukan baik, kita itu jangan berprasangka bahwa inilah perjalanan yang paling baik saya lakukan. Di saat kita melakukan kesalahan, janganlah kita itu lalu mengecam dengan perjalanan hidup kita sendiri atau menjelek-jelekan perbuatan kita sendiri. Artinya gini, manusia di saat mulai lahir sampai dewasa, sampai tua, bahkan sampai meninggal, kok melakukan kebaikan, itu adalah kebaikan dari zat. Di saat kita dilahirkan di dunia, mulai kecil, dewasa, sampai tua, sampai meninggal, kita tuh melakukan hal yang dianggap salah atau dianggap kurang benar. Itu juga perilaku dari zat itu sendiri. Nah, karena kita punya rasa, punya angan-angan, maka kita di saat tahu kita berbuat jelek, maka kita harus berubah atau berusaha untuk merubah perbuatan jelek itu. Itu yang dinamakan Data Sawala. Ya, padha jayanya bahwa sebenarnya hidup di dunia ini, baik itu juga berhak hidup di dunia, buruk juga berhak hidup di dunia. Karena ini adalah kita hidup di dalam dunia itu sebenarnya hanya mengukir cerita dari kehidupan ini. Karena dunia tanpa cerita itu sepi, akan kembali ke suwung lagi gitu. Maka setelah kita tuh melakukan keburukan, gak usah kita tuh menyesal, itu gak usah. Caranya gimana supaya kita tuh nggak selalu melakukan dharma buruk? Ya kita rubah. Yang tadinya melakukan dharma buruk, ya kita rubahlah melakukan dharma baik, supaya kita tuh hidup kita tuh selalu diselimuti dengan karma buruk. Gitu. Karena tahu nanti kita melakukan kebaikan, kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya, pada akhirnya juga mogo bodrongo. Nah, mogo bodrongo itu artinya semuanya yang melakukan baik, yang melakukan buruk, pada ujung akhir hidup ini juga muhung kabeh bakal dadi batang atau mati. Nah, maka orang Jawa itu mempunyai bahasa falsafat. Lek gajah mati niku ninggal gading, lek macan mati ninggal belang, lek menungso mati iso ninggal asmo arum atau nama yang baik.
Nah, nama yang baik itulah salah satu tanda bahwa manusia itu berhak untuk memilih atau menentukan hidupnya itu. Itu tentang Hono Coroko. Maka ini harus dipahami dulu. Karena kadang-kadang gini loh Pak. Orang itu setelah melakukan kesalahan, nah, nanti mencari pencerahan dari kasepuan atau orang. Kita tuh hanya disuruh membaca doa-doa yang seolah-olah itu bisa merontokkan kesalahan itu. Kadang-kadang disuruh laku seperti topo, seperti melek bengi, ya dengan baca mantra-mantra seperti itu. Itu dilakukan tanpa kita itu melakukan dharma baik. Itu kurang pas. Gitu loh. Jadi di saat kita tuh setelah pernah melakukan kesalahan, ada karma buruk, maka lakukanlah dengan dharma baik. Ya, artinya gimana? Kita kalau sudah nggak punya apa-apa, karena memberi itu tidak harus berupa materi loh. Ya kita paling tidak itu senang menolong orang, atau kalau berbicara itu berbicaralah yang baik, yang tidak menyakiti, yang tidak menyinggung, dan ya pokoknya kita tuh paling tidak ukuran kita baik itu seberapa lah. Itulah cara untuk menghapus karma buruk. Gitu. Jadi kalau menyesal dengan dulu saya melakukan seperti ini, saya menyesal. Dan menyesal itu apakah sudah diimbangi dengan dharma baik? Makanya nggak usah setelah kita melakukan keburukan itu diceritakan pada orang, karena orang yang diceritai kadang-kadang juga tidak bisa istilahnya membantu untuk memperbaiki dharma itu, karena dharma yang bisa merubah itu kita sendiri. Gitu. Terus ngeten Pak. Apakah orang mau mendalami Hono Coroko itu apakah ada tirakat-tirakat tertentu sampai di YouTube Mbak bilang manunggaling rasa baru bisa ke manunggaling kawula lan Gusti. Apa itu ada rentet-rentetannya Mbak? Kalau tentang tirakat atau laku atau tirakat itu supaya kita itu gimana ya namanya mau mendalami sebuah ilmu. Karena tirakat itu adalah mencari keheningan atau ketentraman. Maka dengan tirakat, dengan menempatkan diri di tempat yang sepi, itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan keheningan atau kehenungan atau ketenangan. Kan cuman itu. Sebenarnya kita enggak, dimanapun kita itu bisa kok melakukan tirakat, melakukan semedi. Justru kalau saya itu malah memilih tempat-tempat yang ramai. Karena gini, di saat kita itu mau masuk ke alam hening, di sekeliling kita ramai, itu adalah salah satu cara kita itu menemukan bahwa kita itu sudah henung atau belum. Kalau di tempat yang sepi, otomatis bisa. Tapi kalau di tempat terang yang ramai kok kita itu menemukan henung itu, ya itulah salah satu tanda spirit kita itu memang sudah mencapai ke alam rasa jati, rasa tunggal, atau bisa memanunggalake kawula lawan Gusti. Artinya kita itu sudah tahu benar-benar, oh hidup itu seperti ini. Itu. Jadi artinya kita harus bisa melakukan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah itu. Karena di saat kita menempatkan diri di tempat yang sepi, yang hening, yang menyendiri, enggak kita saja, siapapun kalau di tempat yang sepi, otomatis nanti dengan sendirinya itu sudah bisa. Tapi kalau di tempat yang rame, kita bisa seperti itu. Nah itulah ada salah satu luar biasa. Ya luar biasa. Artinya kita sudah menemukan alam hening itu yang sesungguhnya. Itu. Terus untuk mengawali Hono Coroko itu, Pak, apakah bisa dibaca tiap malam atau berapa hitungannya? Mungkin Mbak bisa untuk memperjelas. Oh ya, tadi belum saya jawab ya, kenapa harus 41 kali? Ya, itu sebenarnya kan gini kalau saya sendiri. Kenapa saya harus menyampaikan 41? Karena dengan saya kasih tahu 3 kali, mungkin dengan membaca 3 kali waktunya juga pendek, mungkin Hono Coroko sendiri itu belum menyentuh ke rasa kita.
Tapi kalau 41 kali diulang-ulang, di antara 41 kali itulah mungkin ada satu bacaan yang masuk ke hati, yang nyambung, atau kita tuh bisa merasakan atau iso ngerti dununge rasa. Itulah. Makanya saya suruh 41 kali. Itu dibaca balik apa langsung, Pak? Kalau Hono Coroko itu kalau masuk ke ilmu ketentraman, ilmu kebatinan itu harus Hono Coroko. Tapi kalau sudah punya tujuan itu harus dibalik. Oh, dibalik ya. Iya. Jadi untuk mengawali supaya kita itu istilahnya basa Jawa kepanjingan Hono Coroko. Niku harus membacanya itu dari Hono Coroko dulu. Nah, setelah Hono Coroko kita sudah masuk, kita sudah paham, dan kita sudah tahu energi-energi positif dari bumi yang sudah masuk pada diri kita, maka disitulah barulah kita itu ibarat kita berdoa itu menyampaikan doa kita pada bumi ini supaya cepat terkabul. Nah, caranya gimana? Caranya ya aksara Jawa itu dibalik, dibaca balik. Jadi diawali dari Ngoto Bogomo. Juga 41 kali. Ya juga 41, tapi 41 itu bukan hitungan yang harus dibaca. Di saat kita membaca baru 3 kali kok itu sudah ada tanda-tanda energi positif yang masuk pada diri kita. Kita berhenti. Kita nggak boleh melawan oleh alam ini. Jadi jangan dipaksa. Begitu ada energi-energi yang luar biasa malah jangan paksa. Takutnya di antara saraf-saraf kita itu ada yang kalah malah. Makanya nggak sedikit orang yang ahli tirakat, orang yang ahli semedi. Itu kadang-kadang matanya kabur, kadang-kadang tangannya keple, kadang-kadang jantungnya itu detak jantungnya berdebar-debar. Karena dia begitu mendapatkan energi positif bumi itu semakin dilawan, atau dia sudah mendapatkan itu dianggap ini ada energi yang lebih besar lagi, dikejarlah. Maka saraf kita malah yang menjadi korban. Gitu. Makanya di saat kita membaca kok tiba-tiba ada getaran atau ada angin yang datang, sudah kita cukup. Jadi kita itu tahu porsi kita itu loh, maksudnya gitu. Ya. Makanya kemarin kan ada dari Kasepuan mana tuh yang dilalap banjir, yang di tepi pantai, berapa orang yang tersedot oleh gelombang air laut itu. Nah, itu kan artinya kita tuh melawan alam. Sebenarnya kan nggak boleh. Gitu. Karena alam sendiri itu kelihatannya nggak bisa ngomong, kelihatannya itu alam itu seolah-olah ya alam ya seperti itu. Tapi sebenarnya alam itu juga di saat kita melawan, alam itu juga pengen tahu seberapa tuh kekuatanmu. Jadi kalau kita itu hanya menikmati gelombang yang ada di laut, kita lihat pantai itu atau laut itu atau gelombang itu ya tenang-tenang saja. Tapi di saat kita itu melawan dengan kekuatan itu, kita bersemedi, kita berusaha untuk menaklukkan itu, ya malah kita yang amblas gitu. Sama dengan orang bersemedi itu atau orang itu mengamalkan doa yang dari Kasepuan atau dari guru menyampaikan harus dibaca sekian. Itu artinya gini loh, takutnya kalau nggak diberi amalan yang banyak dengan diberi amalannya sedikit, belum sampai masuk sudah berakhir cara dia zikir. Tapi kalau 41, saya yakin kok dari 41 kali dibaca pasti ada yang masuk. Pasti di antara 1 sampai 3 itu ada yang masuk. Walaupun kita belum nyampe 41 kok itu sudah ada yang masuk, ya kita berhenti. Itu. Jadi hidup di dunia itu gini, di samping kita itu sehat, karena sehat itu kadang ada 2 ya, sehat itu jasmani dan rohani. Kadang jasmaninya sehat tapi rohaninya rusak. Gitu. Makanya kalau bisa ya sehat jasmani, sehat rohani. Dan rohani. Maka di saat kita melakukan spirit, ritual dan lain sebagainya, dikala alam ini sudah mengeluarkan energi dan energi itu sudah menggetarkan kita, ya kita berhenti. Nggak usah diteruskan sampai 41. Kok baru 3 dibaca sudah ada kekuatan seperti itu? Ya sudah, kita nyerah. Gitu. Artinya apa? Energi positif sudah masuk pada kita. Tinggal suatu saat kita tuh mengelola energi itu. Tinggal itu. Nanti kalau kita lawan, ini kita sudah gerak-gerak, kita sudah getar-getar, kita lawan. Nanti saraf-saraf yang ada di persendian ini kalah. Ini bisa menyebabkan orang stroke, bisa menyebabkan orang kena serangan jantung, bisa kena penyumbatan di ginjal. Gitu.
Berarti untuk melakukan pembacaan Honocoroko itu Mbah, apakah dilakukan secara semeti, apa hanya sekedar duduk-duduk biasa, apakah ada di ruangan khusus? Bagi gini ya, bagi orang-orang yang belum hafal, dihafalkan dulu, karena di situ Honocoroko itu kadang-kadang orang juga banyak yang keplecok. Dalam arti keplecok gini, mulai masuk Doto Sawolo, ini ada to, ya Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Kadang Mogo Botongo itu banyak yang membaca Monggo Botongo. Iya, Nah itulah, makanya dihafalkan itu dari Honocoroko, Doto Sawolo, Podo. Lah ini antara Doto dan Podo itu beda. Ya. Antara to dan to itu beda. Ya. Antara go dan ngo itu beda. Ya. Makanya Mogo Botongo nggak ada, Monggo Botongo itu nggak ada, Mogo Botongo. Nah ini kalau kita sudah hafal tertib, maka kita harus bersila dan tumit atau bahasa Jawa tungkak. Ya. Ini harus menyentuh puroso. Tahu ngertos puroso? Bakalan ini Mbah. Gandul gitu. Oh, nggih. Nah, paling betul nyentuh niku. Bersila tenang dulu. Ya, pernapasan sudah baik, diawali dengan membaca Honocoroko. Honocoroko itu untuk melatih pernapasan kita. Jadi pertama Honocoroko, oke. Nanti setelah itu kita latih ho 1 kali tarikan napas, no 1 kali tarikan napas, co 1 kali tarikan napas sampai nyentuh ke ko. Nah, itu. Berarti itu tidak dilakukan di luar rumah Mbak, berarti di dalam rumah ya? Di dalam rumah mau sendiri mau dengan seperti ini loh Pak, jenengan mendengarkan saya, jenengan lo bisa langsung melakukan. Gitu. Jadi nggak usah ngucap, batin saja bisa. Gitu. Jadi saya ngoceh seperti ini, ngomong seperti ini, sampai jenengan itu berusaha untuk tidak dengar, kalau bisa. Jadi jangan fokus di Honocoroko. Nah itulah yang dinamakan Honocoroko itu apa? Bisa untuk menolak bala. Disitulah letaknya. Dikala jenengan kepengen menolak bala itu, sampai jenengan itu bicara dengan orang lain, jenengan tidak dengar sama sekali, yang ada hanya jenengan. Itu aja. Nah, yang ada hanya Honocoroko. Atau saya tidak ada. Ada saya karena hidup, dan hidup ini jadi utusan. Utusan buktinya saya mempunyai rasa, mempunyai keinginan, dan saya mempunyai gerakan. Sampai itu. Nah itulah yang kan bisa menolak senjata letakkan, menolak bala, atau bisa menghilangkan sengsara urip. Nah itulah. Nah, apalagi kalau sendirian Pak, kalau sendirian kita silo tumpang namanya, ya, terus tumit kita menyentuh di puroso itu, karena dengan menyentuh itu malah lebih cepat kita masuk ke alam suwung itu, ke alam healing itu, karena cikal bakal kita itu cuma dari situ, yang dinamakan Allah atau Gusti atau Tuhan, ya cuman itu. Jadi kita itu mau nggak mau, kita tuh sudah bersama Tuhan. Makanya tinggal kita untuk mensucikan kita ke Tuhan itu bagaimana? Cara kita memanunggalake kawula lawan Gusti itu bagaimana? Yang dinamakan manunggaling kawula lawan Gusti yaitu di saat kita itu sudah tahu asal mula kita itu ada, dan kita itu masih berdekatan dan kita sentuh. Nah itulah maka getaran-getaran Gusti atau pancaran-pancaran energi Tuhan atau sinyal-sinyal Tuhan itu akan selalu bersama kita. Itu yang dinamakan kun fayakun. Apa yang kita kehendaki maka di situ akan terjadi. Artinya kita sudah tahu. Berarti anu Bang, kunci kehidupan bagi orang Jawa khususnya mungkin terletak pada Honocoroko itu Mbak ya. Gitu, otomatis dan jelas. Gitu. Bahkan kalau Mbak niku ngeten, ternyata kalau setelah mempelajari beberapa isi kitab-kitab dari agama-agama yang sampun mlebet tentang Jawa niku. Ternyata itu mboten tebih-tebih saking Honocoroko. Ternyata semua agama juga mengajarkan seperti itu. Di saat kita itu melakukan zikir, di saat kita itu melakukan ritual apapun, itu juga letaknya di Ngotho Bogomo. Puasa
ibadah haji, sholat, ya, zikir dan lain sebagainya, semuanya itu letaknya di Ngotobogomo. Ngotobogomo niku artinya lah ngotongake bogo lan sanggomo. Tegese ngotongake bogo lan sanggomo di saat kita tuh melakukan ritual apa saja. Kita tuh paling tidak itu nggak harus berlebihan makan. Ya, mboten kedah wark-warkan, mboten apa selalu di saat zikir kali nyemil kan mboten. Nggih. Sing kedua, sanggomo. Bukti ini apa kita tuh menjauhkan dari sanggomo. Di saat kita mau melakukan zikir, melakukan sholat, melakukan apa, ternyata wudhu. Artinya kita tuh masuk ke dalam kesucian. Nah, apakah meleset antara Hono Coroko dengan ajaran-ajaran agama itu? Ngotongake bogo lan sanggomo niku saking Caraka diwalik ngoto bogomo. Nyoyo jodopo. Sebenarnya orang yang melakukan itu semuanya sedaya niku gadah nyejo atau mempunyai keinginan. Jodopo tegese nyejo pepadang. Pepadang artinya adalah sesuatu yang kita lakukan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Gitu. Lawasatodo yaitu adalah pintunya atau kita bisa membuka pintu keberuntungan atau apa yang kita lakukan itu supaya kita itu mendapatkan titik terang. Lawasatodo atau pelawangannya sedio atau pintu keinginan. Kita bisa membuka pintu keinginan itu niku wau. Koroconoho dengan bisa membuka pintu keinginan itu karena di situ kita mempunyai rencana. Lah rencananya jenengan tergantung. Napa jenengan kepengin diparingi murah rezeki, napa kepengin jenengan diparingi panjang yuswa, napa jenengan kepengin mengendaki dados napa mawon lah. Nah dengan itu semualah maka letaknya di Hono Coroko lan Caraka Walik. Ngeten. Nggih, Mbak. Berarti pembelajaran pertama dari awal itu kita belajar dengan kekuatan dan kemampuan selama energi itu masuk ya. Sampai energi niku masuk dan niku mawon pun ngantos dugi Mogo Bathanga. Cukup Hono Coroko mawon. Gangsal riyen ya, setelah gangsal mengke kok pun mlebet sedaya barulah masuk ke Data Sawala, Padha Jayanya, Mogo Bathanga. Artinya kita tuntas. Tapi karena kita itu masih pemula, artinya masih belajar, ya belajarlah. Makanya di mana saja yang dibicarakan Hono Coroko pasti. Bukan Hono Coroko itu harus melanjutkan sampai Mogo Bathanga mboten. Karena Mogo Bathanga itu sudah perilaku hidup atau keterangan hidup ini. Tapi begitu dibalik, ini adalah perjalanan hidup yang di situ dinamai Cipta, Rasa, lan Karsa. Jadi setelah kita melakukan di Caraka Walik, itulah memang yang kita kehendaki hidup di dunia ini supaya kita itu bahagia. Lah bahagia itu bisa materi, bisa bahagia itu karena kita tuh jelas tujuan kita hidup itu. Tapi kunci utama kita itu harus menjelaskan tentang hidup kita ini. Setelah kita tuh jelas perjalanan hidup ini, rezeki itu akan mengikuti. Tapi kalau rezeki yang dicari pintunya jelas, kadang-kadang hati kita nggak tentram, hati kita tuh nggak tenang. Nah, itulah perbedaannya. Ya, alhamdulillah Pak, saya bisa silaturahim ke rumah jenengan, juga banyak masukan yang saya terima. Mungkin nanti kedepannya saya juga ingin ngawulo dalam arti belajar yang lebih dalam. Ya di sini tuh nggak ada antara guru dan murid, nggak ada. Di sini tuh sifatnya belajar bersama. Lah belajar bersama itu makanya kenapa saya ngomong belajar bersama. Walaupun saya dianggap guru, walaupun jenengan mengaku murid, sebaik apapun yang saya sampaikan kok jenengan nggak bisa menerima, ya percuma. Terus jenengan merasa karena saya jenengan anggap ilmu saya tinggi, jenengan rendah. Setinggi apapun ilmu saya, kalau tanpa ada jenengan, nggak akan nampak ilmu saya. Makanya di sini itu sama kedudukannya, nggak ada antara guru dan murid. Kita tuh bersama-sama belajar untuk mendapatkan pencerahan hidup kita itu supaya kita itu masing-masing bisa menata hidup ini. Itu. Makanya kalau kita itu membicarakan tentang dunia, dunia sudah seperti ini, mau apa lagi kita?
Gitu. Jadi kita nggak bisa menolak. Tapi bagi orang-orang yang sudah kena karmanya dunia, rubahlah cara kita hidup ini supaya kita itu selalu mendapatkan energi positif dari dunia atau dari alam ini. Gitu. Nah, salah satunya apa yang saya amalkan, ya saya berpedoman karena saya orang Jawa, ya berpedoman pada Hanacaraka itu. Tapi setelah saya amalkan, saya lakukan sesuai dengan anjuran dari guru-guru saya dulu. Ya, syukur alhamdulillah saya menemukan ketenangan, ketentraman, kenyamanan di dunia ini dengan mengamalkan ilmu Jawa Hanacaraka. Nggih, Mbah matur nuwun atas masukan-masukan yang sudah jenengan berikan. Ya, mudah-mudahan ini nanti manfaat bagi saya pribadi, juga bagi keluarga saya, Mbah. Ya, di samping itu nanti mangke niki wonten penjelasan-penjelasan khusus nggih. Kale lek dijelas tentang mriki sedaya nggih kurang etis. Nggih, paham nggih. Kate wekdalipun tasih dangu napa malih ingkang badhe ditangletaken monggo mengke diulas setelah sesi di kamera niki. Nggih, Pak. Sudah cukup. Cukup nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun kerawanipun mugi-mugi manfaat utaminipun nggih kula nggih panjenengan ingkang baku panjenengan pinaringan sehat, kula nggih dipun paringi sehat. Amin amin. Terus saged pasedhereken ngantos sak paripurnane ngelampahi urip ten ngalam donya niki. Rahayu, rahayu, Mbah. Rahayu sagung dumadi rahayu ingkang pinanggih.